Salam jumpa, kali ini kita akan membahas tentang kajian pustaka. Nah, apa itu kajian pustaka? Jadi kajian pustaka ini adalah bagian dari karya ilmiah, uh, artikel misalnya, skripsi, tesis, atau disertasi yang berisi tinjauan terhadap teori-teori, konsep konsepnya bagaimana dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Ibaratnya nih, sebelum kita naik panggung dan berpendapat sendiri sebagai peneliti, kita perlu tahu dulu orang lain sudah ngomong apa ya, kemudian sudah sejauh mana topik ini dibahas, terus teori mana yang paling cocok jadi fondasi kita. Nah, semua jawaban itu kita gali melalui atau kita paparkan melalui kajian pustaka. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai apa itu kajian pustaka, di mana kajian pustaka itu adalah bagian penting dalam karya ilmiah yang menyajikan penelusuran dan analisis terhadap teori, kemudian konsepnya, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Fungsi utamanya adalah untuk pertama, menunjukkan pemahaman peneliti terhadap bidang kajiannya. Jadi sejauh mana peneliti memahami kajian dari topik penelitiannya ini. Kemudian menyusun kerangka konseptual dan kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan, dan menentukan serta menjelaskan gap penelitian yang belum dikaji atau kesenjangan penelitian yang belum dikaji, lalu memberikan alasan logis dan ilmiah mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, biasanya yang sering dituliskan di dalam kajian pustaka adalah konsepnya, definisi penting dari variabel atau isu yang dibahas, kemudian teori-teori utama yang menjadi rujukan, penelitian terdahulu yang sejenis baik yang mendukung ataupun yang bertentangan, kemudian kritik atau evaluasi terhadap sumber-sumber yang dibahas. Nah, komponen utama dari kajian pustaka adalah biasanya berisi definisi dan konsep variabel yang menjelaskan makna variabel utama dan turunannya dari berbagai sumber ilmiah, biasanya begitu. Atau bisa juga berisi grand teori dan teori pendukung. Jadi grand teori itu adalah teori utama atau teori besar yang menjadi landasan utama dalam penelitian. Jadi teori ini biasanya sudah diuji dalam banyak penelitian, kemudian dikembangkan oleh tokoh besar dalam bidang tertentu, mampu menjelaskan fenomena secara umum atau luas, dan biasanya menjadi kerangka konseptual utama yang memayungi seluruh variabel dalam penelitian. Ibarat kayak rumah tuh, grand teori ini seperti fondasi dan rangka bangunan utama gitu ya. Jadi grand teori itu misalnya contohnya nih, teori perkembangan kognitif Piaget ini untuk meneliti cara berpikir anak-anak, atau misalnya teori self efficacy dari Bandura untuk meneliti keyakinan individu terhadap kemampuan, atau mungkin teori-teori lainnya misalnya kayak teori belajar untuk menjelaskan perilaku yang dipelajari lewat pengamatan. Ada juga teori Maslow untuk menjelaskan motivasi berdasarkan hierarki kebutuhan. Ini contoh grand teori ya. Jadi teori utama yang menjadi pijakan logis dan konseptual. Lalu ada juga teori pendukung. Jadi teori pendukung ini adalah semacam teori tambahan yang digunakan untuk memperkuat analisis terhadap salah satu aspek atau variabel dalam penelitian. Jadi menjelaskan bagian yang belum tercakup oleh grand teori, kemudian memberikan sudut pandang lain yang relevan. Biasanya juga teori pendukung ini lebih spesifik atau aplikatif, tetapi tetap ilmiah dan relevan. Kalau grand teori itu rangka bangunan rumah, maka teori pendukung itu seperti perabotan dan dekorasi yang memperkuat fungsi ruang, gitu. Ibaratnya seperti itu. Contoh teori pendukung misalnya, kalau grand teori yang digunakan adalah teori self efficacy Bandura, maka teori pendukungnya bisa menggunakan teori motivasi intrinsik untuk memperkuat analisis tentang dorongan belajar. Atau misalnya teori engagement, selain daripada teori utamanya ada Scaffold dan Becker, ini untuk menjelaskan bagaimana self efficacy itu mempengaruhi keterlibatan belajar. Atau teori kebutuhan McClelland, misalnya jika ada unsur pencapaian dalam motivasi siswa. Jadi masih seputar self efficacy juga, tetapi ada tambahan teori pendukung yang masih relate atau relevan gitu ya. Atau apa namanya, ini juga
bisa kalau mungkin kita lihat dari perbedaannya, grand teorinya itu teori utama, kalau teori pendukung itu teori tambahan. Lah, kalau teori utama sifatnya luas dan mendasar, kalau teori pendukung sifatnya lebih sempit dan spesifik. Kemudian kalau teori utama memayungi seluruh kerangka penelitian, kalau teori pendukung sifatnya lebih mendukung sebagian atau satu aspek penelitian. Kalau di teori utama jadi rujukan utama dalam penyusunan kerangka berpikir, kalau teori pendukung lebih memperkaya dan memperjelas penjelasan fenomenanya gitu. Jadi itu yang membedakan antara teori utama dan teori pendukung. Untuk memperjelas ini saya paparkan contoh grand teori dan teori pendukung. Misalnya dari jenis teori, kalau grand teori biasanya teori utama itu menjadi dasar konseptual keseluruhan penelitian. Nah, umumnya kan bersifat luas dan universal. Contohnya misalnya self-determination theory dari Daisy dan Ryan, di mana teori tersebut menjelaskan motivasi, keterlibatan, dan kesejahteraan. Nah, kalau teori pendukung, seperti yang sudah kita bahas tadi, teori tambahan yang memperkuat pemahaman terhadap variabel tertentu yang sifatnya lebih spesifik dan aplikatif. Misalnya social emotional learning, kemudian student engagement, teori dari Frederick, atau subjective well-being. Jadi biasanya dari contoh ini mungkin teman-teman sudah bisa memaknai, oh ya, kalau ternyata teori utama itu kita sifatnya memayungi keseluruhan dari riset, kalau teori tambahan, teori pendukung itu lebih ke spesifik bagian per bagian dari variabel-variabel yang akan kita teliti. Lalu apa saja komponen utama dari kajian pustaka? Yang pertama adalah hasil penelitian sebelumnya. Jadi tinjauan terhadap studi-studi terdahulu untuk melihat apa yang sudah dan belum dikaji. Kemudian mengidentifikasi gap atau novelty. Jadi menemukan ruang kosongnya, keterbatasan atau hal baru yang bisa menjadi kontribusi di penelitianmu. Kalau teman-teman masih belum paham gap, di video lain ada penjelasan mengenai gap. Kemudian sintesis dan kerangka berpikir, jadi menggabungkan konsep, teori, dan temuan sebelumnya untuk membangun argumen ilmiah. Untuk memudahkan teman-teman dalam menulis kajian pustaka, ada beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah silakan menggunakan struktur tematik per variabel. Biasanya gitu ya, kalau deskripsi biasanya per variabel, misalnya teori tentang student engagement bagaimana, teori tentang subjective well-being bagaimana. Jadi bukan berdasarkan peneliti tetapi per variabel, itu bisa juga digunakan. Atau selain itu, yang perlu diperhatikan dalam menulis kajian pustaka adalah teman-teman cari atau menggunakan sumber primer dan terbaru. Minimal itu 5 tahun atau 10 tahun terakhir idealnya, tapi kalau penelitian psikologi saya sarankan 5 tahun ya, karena kalau psikologi kan melihat perilaku, sikap, kognitif, dan lain sebagainya. Kalau semakin lama tuh semakin biasanya orang itu akan berubah dari segi sikap, pemikiran, dan lain sebagainya. Sehingga saran saya adalah menggunakan yang paling terbaru itu adalah 5 tahun terakhir. Lalu teman-teman bisa menghubungkan antara teori dan penelitian. Jadi bukan sekedar mencatat atau sekedar biasanya kan mengcopy paste saja gitu. Padahal sebetulnya selain kita menuliskan apa saja teorinya, kita bisa mengkaitkan dengan penelitiannya bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar copy paste, dicatat, tapi tidak bermakna gitu ya. Atau bisa juga tips lainnya, teman-teman menghindari dari sekedar menyebutkan penelitian A menyatakan apa, tapi saya sarankan untuk mengganti dengan analisis perbandingan atau pertentangan atau kesinambungan teori. Misalnya nggak cuma satu nih, teori A bilang apa, terus ada teori si B bilang apa gitu, bisa dibandingkan. Atau kalau misalnya ada pertentangan atau ada kesinambungan, bisa dijabarkan gitu ya di bagian kajian pustaka. Oke, berikut ini saya paparkan contoh penulisan kajian pustaka. Jadi, tapi saya disclaimer dulu, ini contohnya bukan lebih spesifik ke misalnya kayak skripsi kah, tesis kah, atau disertasi kah, tapi lebih ke umum saja kayak artikel yang akan teman-teman publikasi ke jurnal tertentu gitu ya. Jadi lebih apa namanya? Lebih ringkas. Nanti silahkan menyesuaikan dengan template masing-masing atau silahkan menyesuaikan dengan struktur penulisan masing-masing. Nah, contohnya nih,
ketika menuliskan kajian pustaka, kita awali dengan pembahasan mengenai konsep teori keterlibatan siswa. Ini kalau di topik penelitian saya. Jadi keterlibatan siswa merupakan konstruksi multidimensional yang mencakup aspek perilaku, emosi, dan kognitif siswa dalam aktivitas belajar menurut Frederick, Blumenfeld, dan Paris di tahun 2004. Kemudian ada grand teori yang saya masukkan, di mana teori self-determination atau menurut Desi dan Rian tahun 2000 menjelaskan bahwa keterlibatan siswa meningkat ketika kebutuhan dasar seperti otonomi, kompetensi, dan keterhubungan itu terpenuhi. Lalu bisa kita tambahkan juga mengenai variabel lain. Di sisi lain, subjective well-being SWB adalah evaluasi individu terhadap kehidupan mereka yang mencakup kepuasan hidup, afek positif, dan rendahnya afek negatif menurut Diner tahun 2000. Jadi kita bahas tentang konsep teori SWB. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan yang tinggi berkorelasi positif dengan SWB siswa menurut Lewis et al. Di tahun 2021. Namun temuan ini belum konsisten pada konteks pendidikan dasar. Nah, kemudian bisa kita masukkan lagi variabel yang lain. Kita bahas konsep teori KSE-nya. Salah satu faktor yang diyakini berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut adalah kompetensi sosial emosional atau KSE. Model dari Castle tahun 2020 menekankan 5 domain utama KSE, jadi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasional, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Penelitian oleh Dimitrovic et al. Di tahun 2017 menunjukkan bahwa siswa dengan KSE yang baik cenderung lebih mampu membangun relasi positif dan memiliki SWB yang lebih tinggi. Nah, meskipun hubungan antara keterlibatan siswa, KSE, dan SWB telah banyak diteliti, masih terdapat gap penelitian khususnya di konteks sekolah dasar di Indonesia. Selain itu, belum banyak studi yang menguji peran mediasi KSE secara empiris dalam model keterhubungan model hubungan antara keterlibatan siswa dan SWB. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab kekosongan tersebut. Jadi kajian teoritis keterhubungan masing-masing variabel dan hadirnya gap sebagai landasan penelitian. Nah, struktur ini dapat disesuaikan dengan aturan masing-masing skripsi, tesis, artikel publikasi. Namun kurang lebih kerangka kajian pustaka ini seperti ini gitu ya. Misalnya nih, kalau di beberapa skripsi biasanya menjelaskan bagian per bagian dulu, variabel per variabel, kemudian kajian kerangka berpikir atau kajian teoritisnya. Nah, contoh penggabungan seperti ini bisa teman-teman masukkan di kajian kerangka berpikir atau kajian teoritis gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan topik masing-masing, struktur penulisan masing-masing. Tapi intinya kurang lebih ketika membahas kajian pustaka, maka unsur-unsur ini yang akan teman-teman tuangkan di dalam kajian pustaka. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan mengenai kajian pustaka ini. Semoga nanti hasil penelitian yang teman-teman hasilkan nanti akan berdampak menjadi solusi untuk permasalahan di masyarakat, dan penelitian teman-teman akan lebih bermakna. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang lain.